Hai Skippy Lovers. Hai Skippy Lovers, ketemu lagi di bareng aku Novia di Instagram live-nya SQP. Dan kali ini kita mau live bareng sama Santo Carolus. Kalian udah tau belum, itu rumah sakit yang ada di Summarecon Serpong. Dan pastinya kualitasnya bagus banget. Sebentar ya. Tapi kita sambil nunggu Bu Woro untuk join, sebelumnya aku mau ngasih tahu beberapa informasi dulu untuk kalian. Jadi yang pertama, STC dan SQP ini udah beroperasional ya teman-teman. STC beroperasional setiap hari mulai pukul 11 siang sampai jam 8 malam. Begitu pula dengan SQP. SQP juga sudah beroperasional setiap hari juga, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai jam 8 malam, dan Sabtu dan Minggu itu mulai pukul 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi teman-teman udah bisa berekreasi bersama keluarga di Scientia Square Park, bisa juga mengunjungi STC Building. Selain itu aku juga mau kasih tahu ke teman-teman mengenai informasi penting dari Santo Carolus. Jadi buat kalau kalian yang belum tahu, Rumah Sakit Santo Carolus itu letaknya, kalau misalnya kalian dari arah pintu masuk Gading Serpong, terus SMS ada di sebelah kanan kalian, itu kalian tinggal belok kiri, bundaran itu kan belok kiri, lurus terus, itu nanti Carolus ada di kiri jalan. Oke, itu rumah sakitnya bagus, bonafit dan terkenal banget. Dan lagi ada promo menarik teman-teman. Jadi Rumah Sakit Santo Carolus ini menyediakan bonus untuk mami-mami yang melahirkan sampai tanggal 31 Desember 2020. Nah, bonusnya tuh apa aja sih? Bonusnya itu ada rapid test, home care pasca melahirkan, dan potongan harga 3D portrait bayi hingga 1 juta rupiah. Wah, menarik banget ya. Jadi buat kalian para bumil-bumil nih yang mungkin due date-nya sampai tanggal 31 Desember udah mulai bisa mempersiapkan kelahiran kalian di Carolus ya, karena banyak deals yang menarik banget. Untuk lengkapnya kalian bisa langsung kunjungi Instagramnya Carolus di rs.st.carolus Summarecon Serpong. Oke, langsung aja ke Instagramnya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh langsung di sana aja ya. Oke, sambil kita tunggu dari Bu Woronya untuk join. Oh ya, selain itu ada lagi yang menarik nih, dan mungkin lagi pas banget di masa seperti ini ya. Jadi Carolus juga menyediakan pelayanan PCR swab senilai Rp1.600.000. Nah, jadi buat kalian yang emang lagi butuh tes swab di Carolus juga bisa, dan harganya itu Rp1.600.000. Bisa langsung aja ke rumah sakit Carolusnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita tunggu Ibu Woro untuk join. Oh ya teman-teman, kalian kalau mau tanya-tanya juga boleh ya, karena hari ini ada giveaway. Jadi untuk kalian 5 penanya terbaik akan mendapatkan merchandise dari Carolus. Oke, jadi pastiin kalian tanya sebanyak-banyaknya, karena kita akan bahas new normal parenting bersama psikolog dari Bu Woro. Itu di Rumah Sakit Santo Carolus Summarecon Serpong ya. Kita tunggu Bu Woro untuk join ya teman-teman. Aku juga mau nyapa nih buat teman-teman yang udah join, thank you banget. Ada Sulaiman 88, ada Nisa Ewe, udah ada Natna Bila, Yolanda Budiana. Halo semua, thank you udah join. Oke, nah ini Bu Woro. Ada Devi Dama, ada Anif.Chandra, thank you udah join teman-teman. Ada dari Dia_Suryanisham juga udah join. Ada Tebi Kwan, halo semua. Sebentar ya, kita tunggu. Ada Yusuf Hair juga, thank you udah join. Kita lihat lagi nih siapa yang udah join. Anggis Farani, thank you banget udah join. Jadi aku coba jelasin lagi. Tema live Instagram kita hari ini adalah new normal parenting. Jadi emang di masa seperti ini kan
lebih banyak nih waktu bersama anak di rumah. Kira-kira tuh parenting yang pas dan tips-tipsnya tuh seperti apa sih? Nah, itu nanti kita akan simak jawabannya bareng sama Bu Woro ya. Dan itu Bu Woro ini adalah psikolog dari Rumah Sakit Karolus. Sebentar ya, kita tunggu Bu Woro untuk join live kita hari ini. Ya. Halo, ini dia. Halo Bu Woro. Ya, halo, selamat menjelang sore ya. Ini udah jam 3 Ya. soalnya ya. Oke. Apa kabar Bu Woro? Baik ya Bu Woro? Ya, baik, baik, sehat ya. Semoga semua juga sehat-sehat ya. Amin. Oke, Bu Woro, sebelum kita mulai live Instagram hari ini, aku mau kasih tahu dulu nih, khususnya untuk followersnya Cynthia Square Park dan untuk followersnya Karolus yang udah join hari ini. Jadi di Instagram live kita hari ini ada giveaway. Jadi untuk kalian 5 penanya terbaik berhak bisa mendapatkan merchandise dari Karolus. Oke, jadi kalian pastikan tanya sebanyak-banyaknya, tanya juga pertanyaannya yang berbobot juga ya teman-teman. Cuman pertanyaannya kalian nanti akan kita bahas di akhir sesi ya. Jadi nanti saya dan Bu Woro kita akan ada sesi tanya jawab dulu. Setelah itu baru kita jawab pertanyaan kalian. Jadi pastiin kalian stay tune dari awal sampai akhir video, dari awal sampai akhir live Instagram ini ya teman-teman. Oke, kalian udah bisa tanya dari sekarang juga. Ya, sekarang aku mau langsung tanya jawab sama Bu Woro. Bu Woro, sekarang kan di masa pandemi seperti ini ya Bu, kalau menurut Bu Woro sendiri dari sudut pandang psikolog, pendapatnya Ibu tuh gimana sih Bu? Apalagi dalam hal parenting gitu. Oke, yang pertama pasti memang ini situasinya memang ya ada keterbatasan ya dan ada perubahan-perubahan pastinya ya. Jadi yang pertama pasti perlu ada penyesuaian atau adaptasi, itu yang pertama sih ya. Jadi karena ada tadi ya keterbatasan, itu ada situasi yang juga membuat kita jadi tadi ya mungkin jadi harus lebih banyak di rumah, terus mungkin jaga jarak gitu ya, harus mengutamakan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi memang tadi yang dibutuhkan pasti adaptasi dari kita semua ya, termasuk dari ya orang tua ya, buat anak-anak juga, termasuk dalam tadi ya pengasuhan terhadap anak-anak atau parenting gitu ya. Nah terus Lanjut Bu Woro. ya terus ya, dan karena pertama karena tadi ya keterbatasan kita untuk bisa tatap muka secara langsung gitu ya atau berkelompok, pasti kalau untuk anak-anak sekarang jadinya memang situasinya kan jadi belajar di rumah ya atau school from home gitu ya. Jadi, nah ini juga satu perubahan gitu kan ya. Jadi uh, sudah pasti tadi ya cara belajarnya berbeda gitu ya. Media yang digunakannya berbeda juga gitu ya. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah terbiasa dengan slide, PowerPoint dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebagian besar sekolah juga tadi ya jadi perlu beradaptasi juga gitu ya. Iya Terus betul. juga untuk anak-anak nih terutama ya, jadi mungkin keterbatasan keluar rumah gitu ya. Kalau tadinya biasanya mungkin kan sering nih ya ke tempat umum gitu ya. Iya Weekend iya. itu kan biasanya ke mall gitu ya, atau tempat-tempat rekreasi gitu ya. Nah sekarang nih kan jadi dibatasi ya, semua serba dibatasi ya. Terus makan juga biasanya kan mungkin ya di restoran-restoran. Kalau sekarang mungkin ya tadi ya, memang lebih banyaknya mungkin ya bisa dilakukan di rumah gitu ya. Jadi tadi itu perlu penyesuaian-penyesuaian. Iya betul Bu. Sekarang juga sebenarnya untuk mungkin anak-anak yang menjelang dewasa gitu mungkin udah bisa keluar rumah juga ya Bu. Cuman kita harus pilih-pilih nih tempatnya. Kita pilih-pilih tempat yang outdoor, yang bisa terkena sinar matahari, yang sirkulasi udaranya pun apa ya bisa lebih enak gitu ya Bu ya dibanding tempat yang indoor. Nah untuk kalian mungkin bagi para keluarga atau para remaja yang emang anak-anaknya juga udah agak besar, kalian juga bisa menjadikan Scientia Square Park sebagai salah satu alternatif
karena di sini tempatnya outdoor, terus kalian bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup, kalian juga bisa mendapatkan sirkulasi udara yang baik, bisa untuk workout juga, menghilangkan stres di rumah aja, seperti itu ya teman-teman. Sekarang aku mau lanjut ke sama Bu Woro, ini mengenai uh, aktivitas yang disarankan bagi para orang tua dan anak-anak di rumah aja nih Bu, karena kan mungkin juga masih banyak nih orang tua dan anak-anak yang prefer di rumah aja, tapi mungkin udah bosan, udah suntuk. Nah, kira-kira tuh aktivitas yang disarankan tuh seperti apa sih Bu? Oke, berhubung ya PSBB ini kurang lebih sudah 5 bulan ya gitu ya. Jadi Iya, yang benar-benar mungkin sudah di rumah, udah benar-benar udah kehabisan ide juga gitu ya. iya. Tapi yang pertama sih ya tadi ya karena ada penyesuaian-penyesuaian itu memang paling pertama yang bisa dirasakan pasti karena kita sering banyak di rumah ya gitu. Jadinya Mm-mm. bisa diisi dengan aktivitas yang sifatnya interaktif atau mungkin yang sifatnya tadi ya saling ada interaksi dengan ya kalau orang tua dengan anaknya gitu ya. Terus juga dengan mungkin lebih banyak melibatkan komunikasi dua arah secara langsung gitu kan ya. Mungkin yang tadinya biasanya ketemu anaknya udah sulit gitu ya, misalkan orang tuanya pulangnya udah malam misalnya gitu ya, anaknya juga penuh les gitu kan ya. Nah Iya. mungkin di saat-saat seperti ini mungkin jadi lebih banyak bisa waktu yang digunakan sama-sama gitu ya. Nah mengisinya tadi ya sebenarnya interaksi aktivitas interaktif yang bisa dilakukan sama-sama itu banyak ya. Salah Mm-mm. satunya mungkin ya tadi dengan aktivitas sehari-hari di rumah aja gitu ya. Jadi maksudnya nggak usah yang khusus misalkan kalau masak misalnya gitu ya mungkin anaknya bisa disertakan karena masak tuh bisa untuk laki-laki dan perempuan ya maksudnya nggak melulu nggak terlibat gender Iya. ya gitu jadi bisa dari Mm-mm. dua gender. Mm-mm. Terus bisa juga mungkin kayak sekarang ini juga banyak nih kan yang jadi menyalurkan hobi ya gitu ya saya lihat ya maksudnya jadi kayak bercocok tanam gitu ya Iya, segala betul. menanam tumbuhan-tumbuhan apa tuh yang monstera yang lagi in gitu Iya, ya iya, iya. misalnya gitu ya kan ya. Terus misalkan juga ya tadi misalkan sekedar olahraga nih sekarang juga lagi hits juga ya olahraga kayak lari atau sepeda ya. Sekarang yang lebih banyak sepeda ya gitu ya. Iya, Bu. Apa untuk satu keluarga misalkan gitu yang dalam jarak-jarak tertentu jadi tetap dengan protokol kesehatan tapi tadi kalau dulu kan mungkin lebih banyak mungkin dengan kendaraan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa lebih banyak olahraga jadi kita sehat gitu kan ya. Iya, Tapi juga betul. sama-samanya juga dapet gitu ya dan bisa mengisi waktu juga gitu ya kurang lebih sih gitu ya terus mungkin bisa juga kayak kalau di rumah ini kalau anak yang sudah lebih besar kan biasanya butuh yang tantangan ya jadi mungkin bisa juga kalau anaknya suka desain mungkin ya gitu ya dikasih tantangan coba misalkan ini bikin apa ya masker gitu desain masker misalkan gitu gambar masker saya suka banyak juga ya ada anak-anak yang bikin juga gitu ya terus misalkan atau ngubah ini ya kalau yang sederhana bisa juga ngubah tata letak furniture di rumah misalkan atau kamarnya si anak misalnya gitu ya kan kadang mungkin bosen mungkin gitu ya kan ya mungkin boleh aja terus mungkin yang suka gambar bisa juga kan sekarang ada apa namanya wall art ya gitu jadi mungkin bisa aja apa wall painting juga bisa gitu kan ya jadi bisa sebenarnya sih tadi ya, ya bisa macam-macam ya gitu. Eksperimen juga bisa gitu ya. Yang kalau suka science misalnya gitu ya. Anak-anak seneng tuh ya kalau sesuatu yang nyata gitu dan bisa dikerjakan dan tapi memang ada informasinya, ada pengetahuannya gitu ya. Biasanya anak-anak lebih tertantang sih. Atau malah bisa di saat seperti ini, bakat anak yang selama ini terpendam bisa juga keluar ya, Bu? Iya, karena mungkin kan tadi ya, mungkin karena selama ini kan interaksi tadi terbatas gitu ya. Anak-anak sekarang kan pulang sekolah aja biasanya udah hampir sore gitu, kadang udah siang banget gitu ya. Terus orang tua juga mungkin sudah punya kesibukan-kesibukan sendiri gitu ya. Nah, di saat-saat seperti ini ya sebenarnya kalau bisa dilihat secara positifnya ya tadi ya mungkin justru kita bisa meluangkan waktu lebih banyak ya gitu secara interaktif gitu ya. Oke, iya sih Bu, betul banget. Tuh dan menarik banget ya, teman-teman bisa coba praktikkan di rumah. Kira-kira ada hal-hal kecil di rumah apa sih yang bisa diutak-atik secara menarik bareng anak. Terus juga bisa juga sambil menggali hobi anak dan juga kayak bakatnya anak. Kira-kira coba dilatih ini, kira-kira cocok atau enggak ya? Karena siapa tahu tuh malah bermanfaat bagi anak ke depannya ya Bu ya. Iya, Nah, betul. terus Kayak tadi ya contohnya kayak masker. Masker kan dipakai nih sekarang ya, maksudnya wajib pakai masker kalau keluar ya.
mungkin bisa cari masker yang polos, terus cari apa namanya spidol atau alat tulis yang permanen itu ya, mungkin boleh dilukis atau digambar sesuai ini kan anak tertarik juga ya gitu ya kan ya. Jadi kalau dia bisa pakai buatannya sendiri misalnya gitu, itu kan juga apa anak-anak jadinya tadi ya ada aktivitas yang terisi gitu ya, terus itu juga bermanfaat karena kan pakai masker misalnya gitu ya, Iya, betul. berguna gitu. Mm-mm. Dan juga tadi seandainya mau beraktivitas di luar ruang pun sebenarnya tidak apa ya Bu, cuma memang diprioritaskan ke tempat yang memang outdoor terbuka kayak tadi kalau misalnya mau olahraga di luar juga bisa, mau bersepeda juga bisa. Kalau mau berolahraga di luar kalian bisa mencari tempat yang terbuka, yang sirkulasi udaranya baik, yang sinar mataharinya juga cukup. Jadi supaya lebih baik untuk tubuh, untuk refreshing juga bisa memperkuat imun tubuh. Nah, kalian bisa menjadikan Scientia Square Park sebagai salah satu pilihan karena kita merupakan tempat outdoor terbuka yang banyak aktivitas juga bisa dilakukan di sini. Kalian bisa lari-lari di sini, kalian bisa olahraga di sini, tapi jangan lupa tetap ikutin protokol kesehatan ya, tetap menggunakan Nah, itu masker. dia. Iya, itu penting banget tetap menggunakan masker dan meskipun kita menyediakan Jaga jarak juga iya penting. betul, Bu, jaga jarak. Terus meskipun kita juga menyediakan tempat cuci tangan, juga hand sanitizer, tapi baiknya kalian juga membawa nih cadangan hand sanitizer, cadangan masker. Karena kalau kita beraktivitas, maskernya lembab, itu kan baiknya diganti untuk kesehatan kita juga ya, Bu. Iya. Terus Iya. lanjut, terus kita lanjut Bu ke pertanyaan selanjutnya. Ini jadi karena anak-anak sering di rumah nih Bu, jadi kan banyak yang justru jadi malah main gadget Bu. Nah, gimana nih cara untuk mengurangi rasa adiktif si anak terhadap gadget Bu? Oke. Hmm. Jadi kalau masalah gadget ini sebenarnya dari sebelum PSBB ini sebenarnya juga sudah banyak ini ya, maksudnya jadi satu masalah tersendiri ya gitu di anak-anak sekarang karena memang zamannya ya sudah teknologi gitu ya. Tapi ditambah sejak ada PSBB ini gitu keterbatasan orang untuk beraktivitas, jadi memang pasti lebih banyak pakai ya tadi ya gadget ini gitu ya. Nah, pertama karena anak-anak ya maksudnya dari TK, SD, SMP, SMA gitu ya, semua sekolah sudah jelas pakai gadget ya sekarang ya, media online ya. Jadi dan sudah ada jam-jam belajar tertentu ya gitu. Jadi maksudnya terpapar apa namanya media online ini sudah cukup memakan waktu gitu ya. Jadi tadi yang penting sih sebenarnya tetap diperhatikan ada time limitnya juga ya, walaupun mungkin sudah nggak bisa ideal ya, karena pasti kan udah dipakai buat belajar gitu ya. Tapi jadi di luar dari jam belajar mungkin ya tadi ya bisa mengisinya dengan tadi aktivitas-aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah tanpa gadget gitu. Contohnya tadi ya kalau anak usia dini gitu ya, mungkin bisa dengan permainan-permainan yang interaktif gitu ya. Pakai alat-alat di rumah tuh bisa juga misalnya gitu ya bikin apa namanya main pakai bedak gitu ya, bikin dicap di tangan gitu misalnya gitu ya. Terus atau misalkan bikin bola-bola dari kertas di rumah yang nggak kepake gitu ya, kertas yang nggak kepake gitu, kita main lempar tangkap misalnya gitu ya. Terus juga bisa kita bikin kayak apa namanya ya, bikin kayak cetakan tuh pakai aluminium foil, misalkan cetak tangan gitu ya, tangan kamu segini loh, misalnya pakai aluminium foil tuh bisa gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak sih yang bisa dikerjakan yang mungkin tadinya kita nggak kepikiran gitu ya, tapi sekarang kan juga ada gadget lagi ya gitu sih, gadget kan ada plus ada minusnya ya, kita bisa cari tuh mungkin kayak di Google misalnya gitu ya, aktivitas interaktif ya kan yang bisa dikerjakan gitu ya, terus atau mungkin uh, bikin art and craft misalnya gitu ya, kan anak-anak sekarang nih ada yang suka seneng juga ya bikin kartu misalnya gitu kan ya, terus atau misalkan bikin tadi ya kayak contohnya bikin masker yang digambar sendiri gitu ya, jadi masker polos gitu kan ya, terus boleh dicoret-coret sesuai dia ini sendiri, boleh dibikin tulisan atau apapun yang dia ini, jadi kan tadi ya anak-anak juga tertarik ya gitu, jarang-jarang kan boleh ini ya gitu, Iya, atau betul. tadi bikin apa ya benda-benda lain yang memang dibutuhkan misalkan gitu ya, seperti itu sih. Anak yang lebih besar tadi pasti harus ada tantangan yang lebih gitu ya, karena kan tadi sesuai tahapan usia ya gitu ya.
Anak Iya, yang betul. lebih besar mungkin tadi bisa dilibatkan karena kan di atas 5 tahun kan sebenarnya sudah boleh apa ya ikut aktivitas yang outdoor ya gitu kan. Kalau di bawah 5 tahun memang ada tadi ada batasan usia juga ya. Terus tadi outdoor ini atau olahraga bisa dilakukan mungkin dengan kegiatan-kegiatan fisik dan motorik gitu ya. Misalkan dengan main bola, basket gitu kan ya kan kalau basket kan kalau hanya skala kecil ya grup di bawah 5 orang dengan orang-orang yang terdekat gitu jadi kan kita tahu juga ya riwayat kesehatannya perjalanannya jadi bisa tetap dijaga protokol kesehatannya gitu ya terus juga misalkan naik sepeda tadi ada anak-anak kan suka main inline ya apa Iya. sepatu roda itu kan ya Corona. itu Iya. masih bisa. Nah, yang penting tadi ya tetap pakai masker gitu ya dan mungkin jadi waktunya lebih banyak ya sebenarnya yang bisa dilakukan ya gitu ya karena Iya, kan tadi jadi gitu. iya. Anak Jadi yang remaja tadi aktivitasnya lebih harus menantang lagi gitu ya iya, tadi mungkin karena penggunaan gadget buat mereka juga sudah sedikit lebih longgar ya walaupun tetap harus dibatasi maksudnya nggak bisa 24 jam pakai gadget terus-terusan gitu ya tapi iya. mungkin tadi ya mereka juga biasanya kan lebih mengerti tentang teknologi ya jadi mungkin bisa dikasih tantangan yang suka menulis misalkan disuruh bikin cerita gitu ya jadi menjadi produktif ya gitu atau bikin sekarang kan anak-anak ini juga suka gambar pakai aplikasi ya di tab atau Oke. itu setahu saya ada nah itu suka ada komunitasnya juga ya dan tadi itu bisa menyalurkan hobi bakat ya kan ya nah itu bisa diisi juga tuh dengan hal-hal seperti itu. Iya Bu, betul. Jadi mungkin dibatasin ya Bu, misalnya kalau pagi udah sekolah online, setelah selepas sekolah online ya baiknya beraktivitas non gadget dulu nih bareng orang tuanya Ya sekaligus untuk bonding kalau gitu bisa ya. lihat yang jauh-jauh yang hijau-hijau biar matanya kan juga nggak terpapar radiasi terus-terusan ya gitu jadi Iya, betul Bu, biar karena lebih jauh gitu. karena mata anak juga kan baiknya dijaga ya Bu, jangan apa jadi kalau pakai gadget terus takutnya terlalu dekat atau gimana kan juga jadi bisa merusak mata anak ya Bu ya. Iya, Ya oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya Bu, berkaitan dengan online learning yang tadi saya jelasin Bu. Karena sekarang kan online learning ini sesuatu hal yang baru ya Bu buat anak-anak, sedangkan mereka ini terbiasa sekolah tuh tatap muka. Gimana caranya nih Bu, supaya anak tuh tetap kondusif ketika melakukan online learning Bu? Ada tips khusus nggak Bu? oke, karena ini kan belajarnya jadi ada perubahan tempat ya. Jadi karena belajarnya kan jadi di rumah nih gitu, walaupun mungkin dengan guru tapi kan jarak jauh ya dengan online tadi ya. Jadi mungkin ada baiknya memang tempat belajarnya atau situasi belajarnya di rumah juga yang kondusif. Maksudnya dalam artian tidak banyak gangguan visual dan auditorinya, maksudnya nggak berisik gitu ya nggak di depan TV gitu ya karena kadang anak-anak kan tadi ya mungkin gurunya lagi nerangin tapi TV kayaknya lebih menarik kan matanya bisa aja lari ke TV gitu kan ya jadi tadi perlu diperhatikan pertama tempatnya gitu ya terus situasinya gitu ya karena kan tadi ya mungkin anak-anak karena ngerasa ini rumahnya sendiri mungkin kan males bangun biasanya kan gitu ya kalau ke sekolah kan mau nggak mau tadi ya harus berangkat nih takut telat gitu macet dan lain Iya. sebagainya gitu ya kan jadi tetap tadi dijaga juga situasi di rumah ini juga tetap menyenangkan gitu gitu nggak banyak ribut-ribut gitu jadi anak tetap semangat ya ngikutin belajar di sekolah gitu terus mungkin juga kan namanya belajar dijelasinnya secara online mungkin ada anak yang mungkin mudah tapi mungkin ada juga yang butuh penyesuaian ada yang kesulitan gitu ya nah ini mungkin orang tua juga tetap perlu kontrol ya gitu sejauh mana anak tadi bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru dari sekolah gitu ya nah, mungkin di situ mungkin nanti ada yang perlu dibimbing orang tua gitu, ada yang mungkin juga harus apa ya ya tetap dikontrol lah ya gitu. Jadi dilihat sampai sejauh mana kesulitan anak atau ada yang sudah ditangkap atau ada yang tadi yang mungkin malah ketinggalan sama sekali misalnya gitu. Oke. Jadi memang peran orang tua sangat penting ya Bu di masa-masa seperti ini khususnya bagi mungkin yang seperti tadi Bu Woro bilang ketika online learning khususnya untuk anak-anak yang masih kecil baiknya didampingi oleh orang tua ya Bu ya. Ya, betul. Ya karena jadi ibaratnya memang jadi orang tua ini guru di rumah ya gitu buat anaknya ya dan memang kan sebenarnya juga guru pertama buat anak ya orang tuanya juga gitu. Jadi kita kembali kayak ke kodratnya juga gitu sebenarnya sih gitu ya. Cuman karena ini ada keterbatasan gitu, ada situasi yang memang perlu seperti ini ya gitu. Iya, betul.
Oke Bu, sekarang kita lanjut lagi. Karena anak-anak sekarang lebih banyak di rumah aja, ini juga membatasi sosialisasi mereka nih bukan dengan teman-temannya, dengan teman sebaya mereka, atau bahkan mungkin dengan tetangga pun jadi agak sulit bertemu Bu. Nah kira-kira di saat seperti ini, bagaimana cara melatih anak untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya Bu? Oke, kalau sosialisasi ini saya, kalau di situasi sekarang ya, saya ngelihatnya bisa dari dua aspek ya. Memang pertama secara online ya, karena memang tuntutannya sekarang kan banyak memakai tadi ya online gitu ya. Jadi mungkin pada anak-anak yang lebih besar mungkin tetap ada grup. Biasanya sih mereka sudah inisiatif sendiri ya, punya grup di media online gitu kan ya. Dan tadi maksudnya mereka kalau bisa sih tetap ada komunikasi gitu ya dengan teman-temannya gitu ya. Terus juga mungkin kalau kayak belajar gitu ya di sekolah yang secara online, guru tetap juga bisa apa ya melibatkan aktifnya si murid-murid ya. Jadi maksudnya biar tetap mereka juga nggak cuma pasif aja denger atau tadi ya menyimak gitu ya, tapi juga mungkin membuat mereka juga berbicara gitu, berkomunikasi gitu ya. Terus kalau untuk itu sih saya rasa kalau anak yang besar-besar sekarang mungkin juga sudah jalan dengan sendirinya dari sebelum PSBB ya gitu. Tapi kalau anak yang mungkin lebih kecil-kecil gitu, mungkin yang SD gitu, terutama SD-nya mungkin yang masih kelas 3 kelas 2 kelas 1 ke bawah apalagi gitu ya, yang belum terbiasa dengan tadi ya media komunikasi online ini gitu ya. Nah, ini mungkin perlu lagi keterlibatan aktif orang tua nih gitu ya. Mungkin orang tuanya yang bisa tadi ya, misalkan, ini lo temennya ini bagaimana gitu misalkan gitu. Kamu mau nggak nih misalkan telepon si A, si B misalkan gitu ya. Itu kalau secara online ya. Lalu tadi, karena tadi saya bilang ada dua aspek ya, bisa juga dilihatnya secara offline. Jadi maksudnya tatap muka ya gitu. Jadi tapi tatap muka ini tetap perlu diperhatikan gitu ya. Memang ada baiknya untuk tatap muka ini kalau protokol kesehatan kan perlu di tempat terbuka gitu ya. Terus kelompok kecil dalam arti tidak lebih dari 5 orang gitu ya, dan tetap diperhatikan tadi ya, misalkan menggunakan Masker. protokol kesehatan kayak masker gitu ya, terus cuci tangan gitu ya, tidak ngucek-ngucek mata gitu ya kan, kadang anak-anak suka lupa tuh ya ngucek mata, pokoknya Iya. sudah harus diperhatikan. Pertama juga memang harus diperkenalkan juga sih tentang protokol kesehatannya dulu ya, jadi anak-anak sudah paham gitu ya, jadi mereka ketika kalaupun misalkan sampai keluar pun gitu ya, tadi sudah bisa diaplikasikan tuh yang dia tahu gitu kan ya. Terus juga tadi tahu juga ketika temu dalam skup kecil ini gitu ya, riwayat kesehatan dari masing-masing eh, temennya gitu ya. Maksudnya temennya ini tidak lagi sakit, tidak ada perjalanan misalkan keluar atau banyak ketemu orang gitu ya. Nah kalau itu tidak, memang sebaiknya disarankan ya tadi masih tetap pilih yang di rumah aja atau tadi bersifatnya online aja gitu ya. Seperti itu. Oke, Bu. Iya. Sarannya Bu Oro ini enak didengar dan juga applicable banget ya Bu untuk diterapkan. Jadi buat teman-teman di rumah, mungkin ada juga nih menjawab pertanyaan. Sebenarnya kan dari kemarin juga udah ada yang tanya nih Bu Oro. Cuman dari tadi Oke. penjelasan Bu Oro, saya rasa sih udah bisa menjawab beberapa pertanyaan, terutama kecemasan para ibu-ibu di rumah nih yang merasa anaknya susah sekolah online, terus juga anak-anaknya gimana sih supaya anaknya tetap kondusif selama online learning. Tadi udah dijawab oleh Bu Woro juga. Jadi intinya peran orang tua di sini penting banget ya Bu Woro. Jadi bimbing anak sebaik-baiknya, dampingi anaknya supaya anaknya juga diberikan pengertian mengenai situasi seperti ini, diberikan pengertian juga mengenai protokol kesehatan supaya anak-anak juga lebih aware dan juga uh, menerima kondisi seperti ini dan bisa menjalankan new normal di rumah, new normal dengan teman-temannya juga gitu ya Bu Roro. Iya, iya, betul. Oke Bu Roro, jadi sekarang topik yang kita bahas sebenarnya udah selesai. Cuman aku mau bacain juga nih ada beberapa pertanyaan dari Ada followersnya. pertanyaan ya? Oke, Iya, iya. followersnya SQP dan juga followersnya Karolus nih. Kayak udah banyak banget nih Bu Roro. Emang topiknya lagi menarik banget ya Bu ya. Yang pertama ini Bu, dari @selaksarindu_alma. Di masa Oke. seperti ini kan memang anak-anak juga berusaha beradaptasi ya Bu. Cuman seringkali ada anak-anak yang malah muncul nih sifat temperamennya di pandemi seperti ini. Kira-kira cara mengatasi sifat temperamen anak yang seperti itu gimana ya Bu bagi orang tua?
Oke, sifat temperamen ini tadi ya bisa dilihatnya juga ini baru munculnya saat ini, maksudnya selama PSBB ini gitu, atau memang sudah dari dulunya gitu ya. Kalau dari dulunya mungkin memang kayak sudah jadi kayak mungkin ya tadi ya, mungkin memang sudah kayak temperamennya dia gitu ya. Tapi kalau misalkan ini baru, maksudnya baru munculnya selama PSBB ini atau lebih banyak di rumah gitu, yang perlu diwaspadai mungkin ini bentuk dari tadi frustasi anak itu bisa juga gitu ya. Jadi makanya dia jadi uring-uringan gitu ya, atau mungkin jadi lebih sensitif gitu ya. Nah, di sini yang pertama bisa dilakukan orang tua yang memang pasti ada baiknya ini mencari tahu gitu ya. Caranya apa? Disesuaikan dengan usianya jadi pertama ya. Kalau anak yang lebih kecil biasanya sih mungkin dengan cara bermain itu mau nggak mau gitu ya. Memang anak-anak kan senangnya main gitu ya. Jadi ya pendekatannya juga dengan dalam permainan ya gitu ya. Mungkin lagi sambil anak cowok mungkin lagi sambil mobil-mobilan gitu ya. Mungkin apa sih yang kamu suka misalnya gitu. Jadi kita sedikit masuk-masuk seperti itu gitu ya. Terus juga kalau anak perempuan apalagi main boneka misalnya gitu ya, nanti sedikit-sedikit ditanya tentang perasaan dia, pikiran dia terhadap rumah, mungkin terhadap sekolahnya, mungkin dia ada kesulitan. Nah mungkin dari yang sifatnya begitu ya, jadi nggak langsung yang tanya jebret gitu ya, tapi tadi sifatnya informal gitu dalam permainan. Jadi anaknya juga ngerasanya kan tadi ya. Dan mungkin kalau sudah tahu penyebabnya, mungkin tadi ya bisa dibantu ya tadi ya kalau mungkin ternyata anaknya stres gitu karena situasi di rumah ya mungkin bisa dicari solusi sama-sama gitu ya apa oh ternyata mungkin dia nggak suka nih belajarnya begini oke mungkin ya tadi ya bisa dibantunya bagaimana nih dengan belajarnya dengan mungkin nggak bisa terus-terusan ngikutin dari guru tapi mungkin yang tahu tugasnya apa-apa nanti di luar dari itu yang mungkin tadi perlu dibantu orang tuanya kah misalnya gitu ya seperti itu atau mungkin dia kepengen ketemu temennya gitu ya misalkan gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya ya tadi ya perlu diperhatikan juga memang ya, maksudnya hati-hati sekali gitu ya. Ya tadi memastikan yang teman ini juga misalkan mau play date gitu ya, mungkin terbatas memang hanya bisa dalam skup kecil gitu ya. Terus kita juga harus perhatikan usia anak kita juga di umur berapa gitu kan ya. Terus ya tadi riwayat kesehatan dan perjalanan si temennya ini bagaimana gitu ya. Karena kan kita harus memang tetap waspada ya gitu ya. Maksudnya kita boleh apa ya namanya ya sedikit lebih apa ya mencoba tadi ya maksudnya kita tetap berpikiran positif gitu ya tetap sehat gitu ya maksudnya secara jiwa dan raga gitu ya tapi ya tadi kita juga perlu waspada gitu ya di lain sisi gitu kurang lebih sih mungkin begitu ya jadi harus dicari tahu dulu kalau saya bilang ya karena emosi anak ini tadi ya bisa macam-macam ya gitu tadi bisa karena memang temperamennya seperti itu gitu ya atau bisa juga karena ini ada perubahan situasi nih gitu. Oke, Bu. Iya Bu, betul banget nih Bu. Ini juga ada beberapa pertanyaan lainnya yang sebenarnya mirip sih Bu. Jadi intinya sepertinya orang tua nih juga apa ya, udah mulai merasa emosional gitu loh Bu ketika menghadapi anak-anaknya nih selama di rumah aja. Cuman ya seperti tipsnya mungkin sama ya Bu seperti yang tadi. Intinya pahami anaknya, coba ditanya baik-baik, berpikiran positif dulu. Jadi bisa sama-sama positif sama-sama tenang jadi semoga solusinya pun ketemu ya Bu supaya di rumahnya juga enak bisa beraktivitas enak juga interaksinya ya Bu. Ya, karena parenting juga, jadi paling pertama ya anak kan juga nggak jauh-jauh dari lingkungan terdekatnya ya. Jadi yang paling pertama yang penting juga ini mungkin ya tadi ya kestabilan emosi orang tuanya dulu juga gitu ya. Jadi maksudnya saya bisa pahami gitu ya. Maksudnya saya rasa memang mungkin sebagian besar orang tua lah ya gitu ya. Pasti juga ya tadi dengan tuntutan situasi seperti ini jadi juga banyak tekanan gitu ya. Tapi kan tadi ya stres itu kan bisa dua macam ya, bisa menjadi positif, bisa jadi negatif gitu ya. Nah, kita tadi daripada kita buang energi yang ke negatif kan malah bikin kita jadi malah nggak nyaman gitu kan. Mendingan kan kita pakai kita kelola ke arah yang positif gitu ya. Kalau di psikologi itu ada namanya distress dan eustress. Eustress itu yang positifnya gitu ya. Jadi Oke. tadi ya mungkin uh, ketika orang tua juga mungkin ada tekanan-tekanan, mungkin juga kalau yang kerja mungkin ada yang masih harus work from office gitu ya, jadi mesti beberapa kali ke kantor gitu, atau yang mungkin harus work from home gitu ya, jadi lagi kerja di rumah juga tiba-tiba anaknya ribut gitu ya, kan udah mulai sepanengan tuh biasanya ya gitu ya. Nah, tadi di situ ya, anak-anak pasti akan melihat dan mencontoh apa yang ada di lingkungan sekitar itu kan ya. Jadi ya orang tua di sini juga perlu tadi ya, pertama sih mengenali dulu
perasaan orang tuanya, emosi orang tuanya gitu ya. Maksudnya sebenarnya orang tuanya sendiri ini dalam state yang bagaimana gitu emosinya. Apakah dia sendiri juga stres, itu tertekan misalnya gitu ya. Nah, itu terus juga harus disalurkan secara positif gitu ya. Kalau orang yang mungkin ekstrovert mungkin ada baiknya mungkin ya tadi ya tetap saling komunikasi, telepon-telepon temennya misalkan gitu ya, bikin apa namanya kayak grup meeting online dengan teman-temannya, cuman ngobrol-ngobrol yang ini, jadi bukan tentang pekerjaan misalnya gitu ya. Terus misalkan saya lihat juga kan sekarang suka ada challenge-challenge gitu ya, ibu-ibu kan suka bikin juga tuh ya, challenge Iya. spatula lah gitu ya, challenge apalah segala piyama gitu-gitu ya. Jadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Kita nginget-nginget itu ketawa-tawa kan ya gitu ya. Jadi tadi itu kan ikut bikin kita juga jadi lebih positif gitu, jadi nyaman gitu ya. Jadi kan kita nanti menghadapi anak yang begitu juga kita sudah jauh lebih siap sih gitu ya. Iya, betul banget. Jadi buat ibu-ibu yang di rumah atau juga ada bapak-bapak yang sedang menonton live Instagram ini, jadi ditahan, coba sabar, dan kalau misalnya emang udah emosi, kita ingat hal-hal yang positif ya, supaya kita tidak Iya, melampiaskan betul. emosinya ke anak gitu. Iya. Kalau yang introvert mungkin tadi ya, kalau bisa disalurkannya kan biasanya melalui aktivitas gitu ya. Mungkin boleh ke olahraga gitu kan ya. Saya lihat juga sekarang sepeda ini kan juga lagi hits ya. Bahkan Hmm. sepeda ini ada yang suka treknya kan, jadi cari trek-trek yang kayak ke kampung-kampung gitu ya kan ya, yang jalanannya agak susah gitu ya kan ya, gitu ya. Itu kan juga bisa sebenarnya menyalurkan gitu ya adrenalin gitu. Terus kita juga jadi ngelihat sesuatu yang berbeda, dan biasanya kan memang nggak perlu rombongan ya, maksudnya nggak perlu rame-rame gitu ya. Ada juga yang mungkin jadi utak-atik otomotif gitu kan ya, hobinya yang dulu-dulu mungkin nggak sempet gitu kan ya. Nah ini kan banyak waktu luang, jadinya malah mungkin ya bisa, atau mungkin ya tadi di rumah gitu ya, ada yang suka ngutak-ngatik apa elektronik, malah jadi kan punya banyak waktu ya, mungkin bisa jadi bikin apa misalnya gitu. Iya, betul banget, Bu. Bu Woro, ini ada juga pertanyaan, tapi ini mungkin enggak cuma pas pandemi aja sih, Bu. Jadi ini untuk para ibu-ibu nih yang mempersiapkan anaknya yang mau sekolah. Itu kira-kira ada tips khusus nggak sih, Bu? Mungkin juga di saat ini kan dari mungkin yang sekarang dari umur 3 tahun ke 4 tahun nih yang mau TK, tapi langsung dihadapkan dengan online learning. Kira-kira ada tips khususnya nggak, Bu? Bagi ibu dan juga Nah, bagi si. ya, untuk sekolah ya, terutama anak yang usianya dini gitu ya. Kalau saya sih melihatnya tetap tadi ya, pertama memang tadi perubahan atau situasi yang ada sekarang ini memang menuntut orang memang jadi harus punya kreativitas ya, maksudnya jadi punya ide-ide baru gitu ya. Untuk menciptakan situasi yang serba terbatas ini gitu, jadi lebih memungkinkan, lebih kondusif gitu ya. Ada beberapa sekolah yang saya perhatikan memang tetap apa ya, jadi misalkan walaupun tadi ada online tapi ada hari-hari tertentu, entah gurunya yang datang ke rumah gitu ya, ada juga yang anaknya datang ke sekolah tapi memang kayak dijadwal gitu ya. Nah itu tadi mungkin bisa jadi pertimbangan orang tua gitu ya. Kalau untuk usia SD sih saya rasa sih nggak masalah, karena sudah di usia sekolah ya, maksudnya memang 6 tahun ke atas usia sekolah, jadi memang sudah saatnya mereka sudah lebih siap belajar gitu ya. Cuman bedanya medianya, kalau biasanya tatap muka langsung, ini jadi lebih pindah ke medianya mungkin ngelihat layar gitu kan ya. Nah, tapi tadi yang perlu diperhatikan mungkin ya kembali lagi ya, intinya kalau pertimbangan sekolah secara umum ya, pasti kalau dari saya itu biaya, lokasi itu penting juga gitu ya, karena ada anak yang mungkin bangun tidurnya susah, sekolahnya tapi jauh. Nah, itu kan tiap hari jadi kayak tekanan juga buat anaknya gitu ya. Terus juga orang tua kan tadi ya, gimana pun juga tadi ya kurikulum itu penting, maksudnya jadi mau bawa anak ini kemana gitu kan ya, mau kurikulum nasional kah, internasional kah gitu ya, apa yang mau ditekankan, sekolah yang berlandaskan agama kah gitu ya misalkan, itu pertimbangan-pertimbangan untuk pilih sekolah ya gitu, secara umum ya gitu. Oke, Bu, iya tuh harus dicatat nih buat mami-mami yang ada di rumah yang mungkin anaknya mungkin bukan tahun ini tapi tahun depan juga mau udah mulai sekolah, bisa dicatat Lagi kira-kira. cari-cari gitu ya. Iya, buat di remind, dipersiapkan supaya anaknya juga nggak kaget nanti ketika sekolah. Oke. Terus Iya. ada lagi nih pertanyaan dari @indiraya Widodo. Jadi dirasa anaknya ini sulit mengemukakan keinginan. Jadi kalau ditanya sering dibilang nggak tahu gitu. Gimana cara mengeksplor tipikal anak yang seperti ini, Bu?
Oke, ketika ada anak yang butuh waktu penyesuaian diri ya gitu ya. Mm-mm. Jadi biasanya memang dilakukannya harus bertahap karena biasanya dia punya dasarnya ada kecemasannya gitu ya. Jadi ini biasanya harus bertahap gitu ya. Kalau dalam situasi sekarang gitu karena saya nggak bisa bicara kalau situasi secara umum ya, misalnya nggak bisa diaplikasikan juga gitu ya. Kalau sekarang gitu ya, mungkin kalau mau nggak mau, kalau saya bilang sih melibatkan kayak guru sekolahnya gitu ya. Jadi Pak bisa nggak tolong misalkan ini kan anaknya kan malu gitu ya, boleh tolong misalkan kalau ada ini, jadi dilibatkan keaktifan si anaknya gitu ya, ditanya gitu ya, misalkan atau dikasih kesempatan dia gitu ya. Terus juga tadi orang tua di sini memang pasti punya peran penting juga ya gitu. Jadi misalkan tadi kalau anaknya nggak maju, mungkin kita yang perlu juga maju gitu ya, bahwa kita kasih contoh gitu ya, atau kita yang tadi ya provide nyediain teman-temannya buat dia gitu, bahwa ternyata main ini aman loh gitu ya. Kayak tadi saya bilang ya mungkin bisa secara online ya. Tadi ya kita bikin Zoom, ini kita janjian sama teman-temannya, cari yang dia nyaman kecil aja dulu gitu, nggak usah yang rame-rame banyak gitu ya. Tadi jadi bertahap gitu ya sampai si anak tadi melihat bahwa oh memang ini oke kok gitu ya, ini nyaman kok gitu ya, jadi nanti baru bisa dia tadi mungkin ke tahap selanjutnya gitu, mungkin skup yang lebih besar atau mungkin bicara yang lebih panjang misalnya seperti itu, atau juga bisa diikutkan les-les yang sifatnya kelompok gitu ya, diperkenalkan dengan orang banyak atau secara umum ya, diperkenalkan dengan macam-macam situasi yang baru, jadi anaknya tadi ya, jadi dia juga belajar beradaptasi gitu ya, kurang lebih begitu ya untuk anak-anak yang pemalu gitu butuh waktu gitu ya. Oke Bu. Ya. Ibu, iya Bu, betul banget. Dan juga ini ada lagi Bu yang menanyakan, jadi di masa-masa online learning seperti ini kan justru PR-nya ini lebih banyak ya Bu. Jadi kayak guru-guru lebih banyak menugaskan PR ke anak-anaknya. Nah, ada juga nih, ada tim malah orang tuanya yang ngerjain PR anak, tapi ada juga yang orang tua tetap nyuruh anaknya buat ngerjain. Sebenarnya baiknya seperti apa tuh Bu? Apakah orang tua boleh nih ngerjain PR anak, atau anaknya yang udah kamu kerjain aja gitu? Baiknya seperti apa Bu kalau kayak gitu? Oke, kalau tadi ya ngelihat saya perlunya juga ini di usia berapa dulu nih gitu ya. Karena di Oh, usia-usia tertentu gitu ya, apalagi kalau SD akhir itu memang harusnya sudah punya tanggung jawab belajar sendiri gitu ya. Jadi bahwa tugas itu ya sudah harusnya memang sudah bisa dipahami ini tanggung jawab dia gitu ya. Jadi tadi keterlibatan orang tua mungkin tadi sebagai kontrol, membimbing gitu ya, mengarahkan gitu ya, atau mungkin kalau dia nggak ngerti yang ngasih penjelasan it's okay, tapi bukan mengerjakan gitu, karena itu kan berbeda ya, itu kan berarti kan membantu gitu ya. Tapi kalau pada anak-anak yang lebih kecil gitu ya, nah ini dilihat dulu juga gitu ya, bahwa tadi pertama memang pola pengasuhannya bagaimana nih, biasa dimandirikan atau memang terbiasa dibantu gitu ya. Terus udah gitu tugas-tugas ini sebenarnya mampu apa enggak dikerjakan sama si anak gitu. Bahwa kan orang tua jadi bisa menilai ini dalam situasi sekarang ya, bahwa sebenarnya anak ini memang punya kesulitan atau tidak nih gitu kan ya. Karena kalau anak-anak yang punya kesulitan belajar gitu ya, nah ini orang tua juga mesti mengurangi tuntutan, dan mungkin pihak sekolah juga perlu tahu gitu kan ya. Dan mungkin metode belajarnya juga perlu penyesuaian gitu ya. Itu kalau yang punya kesulitan belajar gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang normal secara umum gitu ya, mungkin tadi kita bisa juga ya mendampingi gitu ya. Mungkin kalau dia malas gitu ya, mungkin kalau dia malas cuma karena malas ya, sebenarnya dia mampu tadi, berarti kan nggak ada masalah dengan kemampuan belajarnya gitu ya. Mungkin bisa juga kayak kita kasih ini ya gitu ya, udah deh kamu bikin ini, mami juga bikin apa ya, misalnya maminya bikin pekerjaan apa gitu, jadi sama-sama gitu kan ya. Kan nanti kalau enggak kita ini abis ini kita ngapain yuk gitu, jadi kan anaknya tertarik gitu kan ya, kamu bikin ini dulu ya gitu, tapi bikin ini dulu, nanti abis ini kita ngapain nih gitu misalnya begitu. Jadi intinya sih situasi belajarnya tetap dalam suasana yang menyenangkan, suasana yang kondusif gitu ya. Oke Bu. Nah tadi seperti yang Bu Oro udah mention sebelumnya juga, gangguan belajar pada anak. Mungkin bisa nggak sih Bu, ciri-ciri anak mempunyai gangguan belajar tuh seperti apa sih Bu? Jadi mungkin buat teman-teman orang tua di rumah juga yang bisa tahu nih, oh ciri-ciri gangguan belajar terhadap anak tuh sepertinya kayak gini. Itu tuh ada ciri-ciri khusus apa tuh Bu? Dan apakah perlu dibawa ke psikolog berarti? Maksudnya perlu konsultasi langsung dengan Bu Oro seperti itu ya Bu? Nah, kalau ciri-cirinya yang biasanya paling sering dijumpai, biasanya entah itu dari guru di sekolah atau biasanya di ini, biasanya konsentrasi. Anak-anak yang punya masalah
belajar itu biasanya rentang konsentrasinya pendek gitu, maksudnya nggak bisa menyimak secara keseluruhan gitu ya, jadi nggak sampai tuntas gitu ya. Terus juga itu dari fokus ya. Kedua juga bisa, sekarang ini masalahnya juga banyak terkait dengan bahasa. Jadi bisa juga ternyata anak-anak ini punya masalah dengan tadi, entah ini karena ada bilingual gitu, kebingungan bahasa, atau memang karena dia tadi pemahamannya belum optimal gitu ya, atau memang ada gangguan-gangguan belajar yang terkait dengan bahasa gitu ya. Kayak misalkan disleksia gitu ya, seperti itu. Jadi tadi bisa pertama dari fokus, terus mungkin juga dari aktivitasnya. Kan ada anak yang aktif banget gitu sampai nggak bisa tenang gitu kan ya dalam hal apapun gitu ya. Itu kan pasti sulit ya belajarnya ya gitu, gimana mau nyimak gitu kan ya, orang dia aja udah kemana-mana misalnya gitu ya. Terus juga dari bahasa tadi, misalkan kalau misalkan jadi gimana mau dia nangkep nih gitu kan ya. Orang dia juga orang ngomong apa misalnya dia nggak ngerti gitu kan misalkan. Atau juga ada Dalam yang masih terlambat bicara gitu ya. Oke, iya Bu, betul. Dan dalam kondisi apa Bu, kita harus mengkonsultasikan anak kita ke psikolog Bu biasanya? Kalau dalam hal konteks gangguan belajar tadi, atau bisa ditangani sendiri sebenarnya di rumah? Oke, yang paling pertama juga yang perlu orang tua tahu ya sebenarnya tadi ya, bahwa screening pertama anak itu sebenarnya mau nggak mau pada orang tua. Jadi sebenarnya orang tua juga perlu lebih aware sama tadi, kalau saya selalu suka nyebutinnya tahapan usia perkembangan anak gitu ya, milestone-nya, ada tuntutan perkembangannya. Jadi tahapan anak itu misalkan di usia toddler harusnya sudah bisa apa gitu ya, terus di usia early childhood harusnya sudah bisa apa, di usia sekolah harusnya bisa apa gitu ya. Nah ini paling nggak orang tua cukup up to date ya gitu, cukup tahu gitu ya. Terus kedua juga belajar menerima masukan atau mungkin ada informasi dari orang lain, karena kadang tadi kalau kita nggak ngeh gitu ya, kadang-kadang yang sering terjadi yang saya lihat, guru biasanya suka kasih informasi kok gitu kan ya. Nah ini jangan cepet-cepet langsung emosi atau bagaimana dulu gitu ya. Nah itu kita terima dulu juga ya, jangan-jangan memang iya nih gitu kan ya, kan guru kan mungkin melihatnya kan karena secara keseluruhan ya, kok mungkin anak ini berbeda gitu ya, kalau kita kan hanya ngeliat anak kita sendiri nih gitu ya. Nah itu yang Iya, sering terjadi tuh begitu, sering terjadi tuh biasanya guru yang melihat gitu, lalu biasanya memberitahu ke orang orang tua. tua, lalu merujuk misalnya gitu. Tapi juga banyak orang tua sekarang yang mungkin lebih aware gitu, jadi mereka juga tadi sudah langsung bawa anaknya karena tahu kok anak saya di usia sekian misalkan nih, kok belum bisa ngomong ya misalnya gitu ya, kok anak saya di usia sekian kalau ngerjain apa-apa nih nggak tuntas ya misalnya seperti itu. Nah itu Oh, saatnya berarti segera dibawa ke ahlinya, terutama apabila ini berlangsung ya terus menerus atau misalkan konsisten, jadi bukan hari ini tapi besoknya enggak kok gitu kan, nggak konsisten. Nah kalau itu mungkin belum ya, mungkin hanya situasi mood si anak saat itu aja gitu. Tapi iya. misalkan ini terus menerus kok tiap hari memang seperti itu nih kita lihatnya, berarti kan tadi ini ada sesuatu dari si anak gitu. Oke deh Bu. Nah, ada juga nih Bu yang nanya dari medium Andrew. Jadwal prakteknya Dokter Woro di Karolus tuh hari apa dan jam berapa ya? Mungkin ini juga bisa membantu buat para orang tua yang tadi nih Bu, yang mungkin baru ngerasa, duh kayaknya anak saya mengalami gangguan belajar nih, terus mungkin mau konsultasi juga dengan Bu Woro, kira-kira bisa available di kapan gitu Bu kalau di Karolus jadwalnya Bu? Kalau saya di Karolus jadwalnya hari Senin dan hari Kamis dari jam 8 sampai jam 11 ya, sama hari Sabtu jam 9 sampai jam 12. Tapi di garis bawahi ya, di bold, selama mungkin pandemi ini gitu ya, saya memang masih memilih sifatnya lebih online ya gitu, konsultasinya secara online gitu ya. Jadi biar sama-sama aman ya, maksudnya pasien juga aman, karena kan pasien psikologi ini diibaratkan sebenarnya kan ya sehat fisik gitu ya, maksudnya jadi kan tadi ya, jadi belum perlulah gitu ya. Dan mungkin kan kalau orang bicara, kalau di psikologi kan biasanya ngomongnya banyak gitu ya, Pak ya kalau Bu. pakai masker jadi kadang-kadang nggak puas gitu ya kalau pakai masker gitu ya. Jadi tadi lebih secara online sih kalau saya ya gitu, sejauh ini ya gitu, sampai kita lihat situasi nanti mungkin lebih membaik ya gitu ya, kita kan terus optimis ya. Iya Bu, betul Bu. Kita semua pasti berharap pandemi ini segera berakhir. Yang penting Ya cara amin ya. eh, supaya pandemi berakhir ya balik lagi kita semua harus patuh dengan protokol kesehatan yang Betul, ada Bu. Iya. betul, biar Bu, penyebarannya juga nggak makin meluas ya. Betul. iya betul banget. Karena intinya di situ ya Bu. Jadi intinya adalah supaya membatasi penyebaran COVID ini, supaya COVID ini bisa cepat selesai gitu ya Bu ya.
Iya, betul. Iya. Nah, untuk followersnya SQP dan followersnya Karolus, thank you banget udah ikutan Instagram Live hari ini karena kita udah sampai di penghujung acara karena udah Ini udah pertanyaan selesai nih ya. iya Bu. Pertanyaannya udah baik banget terus sudah tadi Bu Woro udah ngejelasin dengan sangat jelas dengan sangat komprehensif. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya langsung nanti bisa langsung ke Bu Woro. Juga kalau misalnya mau tanya-tanya mengenai SQP detailnya, misalnya kayak tadi kan ada juga nih yang tanya mengenai jadwal melihat binatang, menanyakan protokol kesehatan di SQP, kalian bisa langsung DM Instagram SQP juga ya. Kalian juga bisa lihat di Instagram SQP, tepatnya ada di highlight story reopening SQP itu udah ada informasi-informasi detail mengenai SQP, baik protokol kesehatan, jam operasional, dan lain-lain. Terima kasih banyak Bu Woro atas Instagram live-nya Iya, hari ini. sama-sama. Iya, Sama-sama dan kesempatannya. iya, Dan terima kasih juga yang buat sudah ini ya, tadi follow ya, ada yang bertanya juga ya. Semoga nanti ada yang jadi terpilih jadi pemenang ya, 5 orang ya tadi ya. iya, betul Bu. Nanti teman-teman pemenangnya kita akan umumin dengan cara kita langsung DM pemenangnya ya. Jadi kalian tunggu aja. Hari ini kita akan DM langsung pemenangnya. Semoga kalian yang beruntung yang memenangkan merchandise dari Karolus. Oke? Okay? Thank you Boro, thank you teman-teman. Kita sampai ketemu Ya, lagi di Instagram. sama-sama ya. Iya, Buat thank semua you juga Bu. ya. Sehat-sehat. Betul Bu, stay safe and healthy. Bye Ya. Boro, bye Oke, teman. bye-bye.